Di mana, Bu? Kami dari Takengon, Pak. Kondisi di sana gimana, Bu? Hancur. Peko buntul kami jalan kaki. Jalan kaki. Iya. Videonya pun kami ada kami sortir juga. Kemudian untuk kondisi masyarakat di sana gimana, Bu? Ya Allah, napsi Pak. Tingkat air minum aja kami minta, nggak di tetangga sebelah pun nggak dikasih. Kayak mana tuh coba? Kami mikir untuk anak kami. Anak kami kayak mana? Ada bantuan pun untuk mereka. Alasan solar nggak ada, bensin nggak ada. Padahal kalau kami dibilang di sini ambil, pasti kami datang. Kalau bisa dapurnya, biar kami bawa rantang, kami makan di situ. Dapur umum? Iya, dapur umum. Kalau itu nggak akan merantau, Pak. Di mana-mana nanti diambil untuk mereka. Jadi distribusi bantuan dari pemerintah Belum gimana, ada Bu? sampai ke kami. Ke masyarakat nggak ada. Makanya kami di Takengon kemarin demo juga. Kayak gitu. Yang dari helikopter itu gimana ceritanya, Bu? Dari Halo kawan-kawan, ini sudah hari ke-15 bencana banjir di wilayah kami dan kondisinya tentu tidak semakin membaik, malah semakin memburuk. Hari ini ribuan masyarakat Gayo masih berjuang berjalan kaki turun ke wilayah Aceh Utara untuk mencari minyak dan beras. Belum lagi ditambah kondisi di lapangan banyak yang kena pungli. Sedih memang, di tengah mencari beras yang sulit, masyarakat kami banyak yang kena pungli. Tapi di sisi lain, di saat kita melihat para menteri-menteri dan pejabat melaporkan kepada presiden seolah-olah kondisi ini sudah membaik, sudah 100% up. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Nah saudaraku, para pencinta Jala Bagai dan para pengikut Kristus yang setia, pertama sekali saya mengucapkan selamat menyambut Natal. Kiranya damai Natal, kiranya sukacita Natal selalu ada di dalam kehidupan kita. Selalu ada di dalam hati kita. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, hari-hari ini adalah hari di mana kita bersukacita selalu. Dan bagikan sukacita kita itu kepada semua orang, tanpa terkecuali. Mau agama apapun dia, mau iman apapun dia, mau kitab apapun yang dia baca, bagikan sukacita ini kepada setiap orang. Agar orang pun memiliki dan mendapatkan sukacita yang sama yang kita miliki. Sukacita yang kita alami. Yaitu hari ini telah lahir Juru Selamat Kristus Yesus di kota Daud. Nah ini harus dirayakan oleh semua orang. Harus dirayakan oleh semua manusia. Harus dirayakan oleh setiap umat manusia. Mau di belahan bumi manapun harus merayakan. Tanpa diharam-harumkan, ya. Kenapa kita merayakan? Karena masih hidup. Di mana kalau masih hidup? Berada di surga. Nah, Yesus berkata, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Itu kan kepada Bapa, bukan ke surga. Kita lihat Bapa berada di mana. Yesus mengajarkan kepada kita semuanya. Berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di dalam surga. Jadi Bapa kita ada di mana Bapak Ibu? Ada di surga. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita bagikan sukacita ini kepada semua orang. Kita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus dikarenakan dia masih hidup sampai detik ini. Orang yang sudah mati, tidak bangkit-bangkit, itu tidak layak dirayakan. Yang layak dirayakan dan yang harus dirayakan oleh setiap umat manusia adalah apabila orang yang kita rayakan, apabila pribadi yang kita rayakan itu masih hidup. Nah saudaraku ini kasih Tuhan, para pencinta Jala Bahagia dan para pengikut Kristus yang setia. Kita melihat hari-hari ini bagaimana kejadian di sekitar kita. Bencana alam terjadi di mana-mana, khususnya di daerah Sumatera, ujung Sumatera, dan di beberapa daerah lainnya. Bahkan kemarin kita lihat di Jakarta yang tidak kena banjir, tapi kena musibah juga Bapak Ibu, yaitu kebakaran. Saudaraku, musibah itu tidak ada yang tahu kapan datangnya. Kapan waktunya? Bagaimana bentuk musibah yang datang itu? Kita tidak ada yang tahu. Bahkan saya berkata kemarin itu, apa yang terjadi beberapa jam kemudian kita tidak tahu. Beberapa menit kemudian kita tidak tahu.
Bahkan setelah kita menonton video ini, apa yang akan terjadi dan apa yang akan kita alami, kita tidak tahu. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita selalu berjaga-jaga dan selalu waspada. Persis seperti kata Alkitab, kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Kalau kita melihat ayat-ayat dalam Alkitab, kalau kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini, itu persis seperti apa yang tertulis dalam Alkitab. Semuanya sudah tergenapi kecuali satu yang belum tergenapi menurut pandang saya, yaitu kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Oleh karena itu kita harus berjaga-jaga, waspada, dan tetap sadar, tetap siaga, dan selalu bertanggung jawab dalam hidup. Berjaga-jagalah dan tetap waspada. Ini seruan untuk tetap sadar dan siap siaga dan bertanggung jawab dalam hidup, baik secara jasmani maupun rohani, terutama dalam menghadapi godaan duniawi, bahaya tak terduga, dan mempersiapkan diri untuk masa depan, termasuk kedatangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini sering diwujudkan melalui apa? Melalui doa, menjaga hati, menjalani hidup dengan iman yang teguh, bukan dengan menunggu pasif. Ini adalah pesan yang sering muncul dalam konteks rohani, terutama sekali dalam beberapa ayat yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, ini dia saudaraku. Ya, maka kita harus berjaga-jaga. Kita lihat bagaimana ibu tadi. Puluhan kilometer dia berjalan kaki hanya untuk mencari bantuan. Sangat sedih sekali kita melihat ibu tadi. Kita selaku orang yang beriman, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang mestinya kita perbuat? Adakah empati kita sedikit saja untuk orang-orang yang mengalami musibah? Atau kita cuek? Atau kita tidak peduli satu sama yang lain, Bapak Ibu? Mari kita lihat dua cuplikan video ini. Ini sangat penting bagi kita semuanya. Sehingga kita semakin paham, kita semakin tahu apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang mengalami musibah. Makanya saya katakan kemarin, hati-hati dalam kita berdonasi. Harus ketika kita berdonasi, kita harus tahu supaya donasi yang kita keluarkan itu tepat sasaran. Kena kepada sasaran. Dialami, dapat oleh orang yang mengalami musibah, bukan dapat oleh mereka yang tidak mengalami musibah. Mari kita saksikan sama-sama dua cuplikan video berikut ini. Di mana, Bu? Kami dari Takengon, Pak. Kondisi di sana gimana, Bu? Hancur. Sampai ke Buntul kami jalan kaki. Jalan kaki. Iya. Videonya pun kami ada kami sortir juga. Kemudian untuk kondisi masyarakat di sana gimana, Bu? Ya Allah, napsi-napsi, Pak. Tingkat air minum aja kami minta, nggak di tetangga sebelah pun nggak dikasih. Kayak mana tuh coba? Kami mikiran untuk anak kami. Anak kami kayak mana? Ada bantuan pun untuk mereka-mereka. Alasan solar nggak ada, bensin nggak ada. Padahal kalau kami dibilang di sini ambil, pasti kami datang. Kalau bisa dapurnya, biar kami bawa rantang, kami makan di situ. Dapur umum? Iya, dapur umum. Kalau itu nggak akan merantau, Pak. Di mana-mana nanti diambil untuk mereka. Jadi distribusi bantuan dari pemerintah Belum gimana, ada Bu? sampai ke kami. Ke masyarakat nggak ada. Makanya kami di Takengon kemarin demo juga. Kayak gitu. Yang dari helikopter itu gimana ceritanya, Bu? Ada bantuan itu ada, cuman nggak tahu kemana disalurkan. Nanti sekali-sekali mau dari masyarakat dilempar-lempar kayak gitu. Dilempar dari atas? Dari atas. Kayak orang Gaza tuh. Jadi siapa yang dapat? Dapat, alhamdulillah. Yang Siapa nggak yang dapat, ya nggak berebut. ya udah gigit jari. Berebut berarti, Bu? Berebut. Kami Oke. sekarang, Pak, misalnya minyak, yang perlu kami sembako. Jangan ikan asin, kalau bisa sarden, Ya. air bersih, kotak-kotak tuh, air kotak tuh, Pak. Itu yang Tepatnya di mana, Bu? Ya. Di kampung Ibu? Kami di daerah Nunang, Pak. Nunang ya? Di daerah Nunang kami. Dengan Ibu siapa, Bu? Dengan Ibu Wardah. Bu Wardah ya, dari Ya. Nunang ya? Iya. Aceh Tengah. Iya. Kecamatan apa? Kecamatan. Bebesen ya, Aceh Iya. Tengah ya? Tapi pesawat helikopter itu turunnya di Musara Alun, Pak. Kalau Musara bisa Alun. campnya di situ aja buat. Di Buat situ camp ya? dapur masaknya. Apapun ceritanya di situ aja, Pak, biar kami yang datang. Oke. Kami minta bantuan. Bukan masalah minyaknya, makannya sekarang. Nengok anak-anak kecil kami. Air bersih masih bisalah kami tangani, Pak, karena ada airnya pipa yang hitam itu keluar dari situ, kami ngambil. Itulah agak payah juga, memang sumur agak-agak berlumpur, kami
pakai saringan kayak gitu. Sekarang masalah makanan sekarang Pak. Kalau Oke. bisa buat dapurnya, taruh berasnya di situ jadi transparan semua. Nggak cerita masalah bantuan uang sekarang Pak. Sembakonya sekarang kayak gitu Pak. Oke, makasih Bu. Iya. Halo kawan-kawan, ini sudah hari ke-15 bencana banjir di wilayah kami dan kondisinya tentu tidak semakin membaik, malah semakin memburuk. Hari ini ribuan masyarakat Gayo masih berjuang berjalan kaki turun ke wilayah Aceh Utara untuk mencari minyak dan beras. Belum lagi ditambah kondisi di lapangan banyak yang kena pungli. Sedih memang, di tengah mencari beras yang sulit, masyarakat kami banyak yang kena pungli. Tapi di sisi lain, di saat kita melihat para menteri-menteri dan pejabat melaporkan kepada presiden seolah-olah kondisi ini sudah membaik, sudah 100% apalah. Jadi kalau seperti ini kondisi negara kita, kawan-kawan, artinya yang dilaporkan kepada presiden dengan fakta di lapangan itu nggak sama, kawan-kawan. Buktinya aja contohnya laporan di PLN yang mengatakan listrik akan 100% di depan presiden seolah-olah, tapi faktanya hari ini kami masih dalam kondisi kegelapan, kawan-kawan. Jadi banyak hal yang dilaporkan kepada presiden itu asal presiden senang aja. Contoh seperti Kepala Basarnas kemarin mengatakan tidak ada daerah terisolir. Oh, itu sangat kejam, kawan-kawan. Sampai hari ini masih banyak titik yang tidak bisa diakses dan tidak ada pencarian, pertolongan. Masih banyak daerah, masih banyak jasad-jasad yang belum diambil, masih banyak jasad-jasad yang belum dicari. Artinya tanggap darurat bencana ini yang paling konyol dan gagal, kawan-kawan. Dan perlu kalian ketahui juga, kondisi kami hari ini dengan kegagalan negara ini itu bisa terjadi di daerah kalian suatu saat, kawan-kawan. Karena kita tidak ada yang tahu bencana ini seperti apa. Kekonyolan, kegagalan ini itu bisa saja terjadi dimanapun di seluruh wilayah Indonesia, kawan-kawan. Kita hanya bisa mengerjakan rakyat bantu rakyat. Tidak ada kehadiran negara, kawan-kawan. Itu saja, kawan-kawan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, para pencinta Jalhabage dan para pengikut Kristus yang setia, bagaimana tanggapan kita semuanya setelah kita sama-sama melihat, sama-sama menyaksikan, sama-sama mendengar cuplikan video tadi? Apa yang kita dapatkan silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Saya Bapak Ibu tetap mengingatkan kita semuanya supaya kita selalu waspada, supaya kita selalu hati-hati. Ya, kalau kata Alkitab, berjaga-jagalah dan tetap waspada. Mana utama dari berjaga-jaga dan tetap waspada? Itu adalah pesan yang sering muncul dalam konteks rohani dan kehidupan kita sehari-hari. Dan ini menekankan pentingnya kesadaran diri kita dan iman agar tidak tergelincir oleh hal-hal atau godaan-godaan duniawi, Bapak Ibu. Jangan sedikit-sedikit kita meninggalkan Tuhan. Jangan sedikit-sedikit kita kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan gereja, kecewa dengan teman, kecewa dengan ini, kecewa dengan itu. Fokus kita orang beriman, fokus kita orang percaya adalah kepada Tuhan Yesus. Kita lihat pesan-pesan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Apa pesan-pesannya? Ini yang harus kita lihat, ini yang harus benar-benar kita perhatikan, Bapak Ibu. Dan apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat saudara-saudara kita yang mengalami musibah, yang kena banjir, yang kena kebakaran, atau hal-hal yang lain, Bapak Ibu. Yang jelas mereka yang mengalami musibah. Kita lihat bagaimana ibu itu dengan berderai air mata menceritakan puluhan kilometer beliau berjalan untuk mencari bantuan, untuk mencari makanan, untuk mencari minyak, dan untuk mencari hal-hal yang lain untuk buah hatinya, Bapak Ibu. Apa tidak terunyuh hati kita ketika melihat kejadian seperti itu?
yang terjadi di bangsa dan negara kita, di mana bangsa dan negara kita itu bangsa yang sangat kaya sekali, Bapak Ibu. Seharusnya para pejabat-pejabat negara ini, Bapak Ibu, yang sangat kaya sekali, kalau mereka mau membahu-membahu, bantu-membantu untuk korban banjir, korban bencana, itu cepat selesai. Ya, seandainya ada kepedulian mereka dalam hal ini, cepat terselesaikan, cepat teratasi, tidak akan mengalami seperti apa yang dialami oleh ibu tersebut. Ini baru satu orang, baru dua orang yang memberitahukan kepada kita. Ada banyak lagi orang-orang seperti itu yang mengalami hal yang sama, jauh lebih sulit lagi, Bapak Ibu. Di daerah Takengon, tadi kita lihat ibu tersebut, Bapak Ibu, dari Takengon, jalan kaki puluhan kilo untuk mencari sembako, mencari apa yang bisa beliau makan dan apa yang bisa beliau bawa pulang untuk ke rumahnya. Dan belum tentu itu ada uangnya, saudaraku. Jadi kita yang diberikan kelimpahan oleh Tuhan, apa yang kita lakukan dan yang harus kita lakukan. Saya selalu ingatkan kita semuanya supaya hati-hati dalam kita berdonasi. Supaya donasi yang kita berikan berapapun itu tepat sasaran. Benar-benar yang mengambil donasi itu, yang menerima donasi itulah mereka yang benar-benar berdampak dalam hal musibah, Bapak Ibu. Kita lihat bagaimana cerita ibu itu. Ketika datang bantuan lewat helikopter, yang mendapatkan bantuan itu adalah mereka yang kuat secara fisik, mereka yang kuat secara jasmani. Ya tentu ibu-ibu ataupun orang yang sudah tua tidak akan mendapatkan, Bapak Ibu. Kalaupun mendapatkan, tinggal remah-remahnya. Bahkan ibu itu berharap apa? Dengan terbata-bata beliau menangis tadi. Beliau apa yang beliau harapkan? Dapur umum. Dibikinkan dapur umum, dibuatkan dapur umum supaya semua orang bisa makan, bisa minum. Bahkan sekarang itu katanya nafsi-nafsi. Minta sama tetangga pun gak dikasih. Cenderung bahkan tutup pintu, Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan saudaraku. Saya sudah kirimkan berkat kepada keluarga di Aceh untuk beli sembako. Saya juga tidak berani bantu orang yang tidak saya kenal. Nanti dianggap kristenisasi. Ini hal yang sangat saya jaga dan yang harus saya jaga. Ya, tadi ada Kak Yeyen yang kirimkan berkat, dan ada beberapa orang lain lagi yang saya tidak kenal, Bapak Ibu, juga kirimkan berkat kepada saya untuk saya salurkan. Dan saya hanya berani kepada keluarga saya dan kepada orang-orang yang saya kenal, kepada teman-teman yang saya kenal, untuk beli beras, beli minyak goreng, beli telur, Bapak Ibu. Jadi saudara yang kenal kerabat saudara di tempat yang kena dampak musibah, banjir, longsor, dan sebagainya, Bapak Ibu, hubungi mereka. Ya, hubungi. Apa yang bisa kita tolong, tolong. Dan apa yang bisa kita bantu, bantu. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Setidaknya kita bisa kirimkan sedikit berkat untuk mereka beli beras. Di kampung halaman saya, Bapak Ibu, sangat mahal sekali beras. Sangat mahal. Kecuali di daerah kota. Makanya saya harus cari orang di daerah kota untuk belikan, kirim ke kampung. Itu pun harus orang yang benar-benar kita percaya. Untuk beli di kota, kirim ke orang tua di kampung. Nah, lebih daripada itu saya kasih berkat supaya untuk berjaga-jaga. Ini yang harus kita lakukan, saudaraku. Ya, supaya tepat sasaran. Jalan putus, Bapak Ibu. Jembatan putus. Longsor di mana-mana. Banjir di mana-mana. Sangat sulit dilalui oleh kendaraan umum. Antar provinsi, jalan lumpuh. Antar kota, jalan lumpuh, Bapak Ibu. Makanya hati-hati dalam berdonasi. Kirimkan apa yang Bapak Ibu kirimkan, lakukan apa yang Bapak Ibu bisa lakukan, dan harus tepat sasaran. Lihat, harus tepat sasaran. Kalau tidak tepat sasaran, jangan pernah mau.
Selanjutnya apa lagi yang harus kita lakukan Bang Penny? Doa sungguh-sungguh supaya cepat dipulihkan. Setidaknya Bapak Ibu kita hubungi saudara kita, kerabat, teman kita untuk tanya kabarnya. Bagaimana kabarmu? Bagaimana keadaanmu? Kita ikut prihatin, kita doakan. Supaya mereka dikuatkan. Supaya mereka terhiburkan. Dengan kita hubungi, dengan kita telepon Bapak Ibu. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, para pencinta jala bahagia dan para pengikut Kristus yang setia. Berjaga-jagalah dan tetap waspada. Makna utama adalah yang pertama kesiapan. Kita tidak mudah lengah. Artinya kita tidak lengah. Selalu waspada, selalu berjaga-jaga. Kita harus semuanya kita persiapkan mulai dini. Kalau kita lihat keadaan dunia ini banjir di mana-mana, musibah di mana-mana. Kita tidak tahu kapan waktu kita yang akan mengalami. Kita tidak tahu. Ya. Musibah itu tidak ada yang tahu kapan datang. Kalau kita kembali back to Bible, kembali ke Alkitab, sama dengan kedatangan Yesus Kristus. Kita tidak tahu kapan Yesus datang. Maka Yesus selalu berpesan, berjaga-jagalah selalu. Waspadalah selalu. Persiapkan segala sesuatu untuk menantikan kedatangan Yesus Kristus. Ini yang harus kita persiapkan. Kita tidak lengah seperti penjaga pintu yang siap menyambut majikannya pulang atau tentara yang menjaga wilayahnya. Tidak boleh lengah sedikit pun. Seorang tentara tidak boleh lengah sedikit pun. Ya. Seorang penjaga pintu yang siap menyambut majikannya pulang itu tidak boleh lengah sedikit pun. Kalau lengah bagaimana Bang Pedi? Dipecat. Kalau lengah, dimarah-marahin. Bahkan kalau majikannya itu tidak bingkeng, kalau bahasa Aceh bilang Bapak Ibu, ya sering dihantam ya. Yang kedua, kewaspadaan rohani. Menjaga hati dari dosa. Menjaga hati dari godaan duniawi. Dan kesenangan yang membuai, serta tetap fokus kepada Tuhan. Fokus kita orang Kristen Bapak Ibu selalu itu kepada Tuhan. Kepada Tuhan Yesus. Kepada Tuhan Bapak Ibu. Lihat pesan-pesan yang tertulis dalam Alkitab. Yang ketiga, tanggung jawab. Menjalani hidup secara sadar, aktif dan bertanggung jawab dalam tugas-tugas sehari-hari. Nah, kita harus tanggung jawab. Yang selanjutnya, doa. Ini merupakan sarana utama untuk berjaga-jaga dan mendapatkan kekuatan spiritual. Bapak Ibu coba bayangkan di selesai kita berdoa, itu pasti hati kita lega Bapak Ibu. Pasti kita seperti memiliki kekuatan baru. Bapak Ibu, ada satu hal yang sangat sulit dilakukan oleh kita orang yang percaya. Baca Alkitab Bapak Ibu mudah kita lakukan. Dengan mudahnya kita bisa membaca dan dengan mudahnya kita mau membaca Alkitab. Lalu memuji Tuhan. Gampang sekali kita memuji Tuhan. Berdoa Bapak Ibu, itu juga sangat gampang sekali. Berkata-kata dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan di saat kita berdoa. Berkalam-kalam dengan Tuhan. Bercanda dengan Tuhan di saat kita berdoa. Bercerita dengan Tuhan di saat kita berdoa. Di antara baca Alkitab, baca firman, memuji Tuhan, dan berdoa, tiga hal ini Bapak Ibu yang paling sulit dilakukan oleh orang yang percaya, oleh orang yang beriman adalah doa. Doa ini sangat mudah dilakukan, hanya berbicara, hanya berkata-kata kepada Tuhan, hanya bercerita kepada Tuhan. Tapi ini paling sulit dilakukan oleh setiap orang yang percaya. Doa. Ya. Banyak sekali orang yang malas berdoa. Kita malas berdoa Bapak Ibu. Itu harus kita sadari. Rasa malas kita itu harus kita buang. Harus kita buang. Rasa malas kita. Berdoa saudaraku, selalu berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Maka saya bilang bahwa di saat kita membaca Alkitab, itu artinya kita lagi mendengar pesan Tuhan, kita lagi mendengar suara Tuhan. Tetapi di saat kita berbicara, di saat kita berdoa, kita lagi berbicara dengan Tuhan. Kita lagi bercakap-cakap dengan Tuhan, kita lagi berkata-kata dengan Tuhan, kita lagi bercerita kepada Tuhan. Ibaratnya kita lagi berbicara dengan Tuhan. Ya. Lagi konsultasi dengan Tuhan di saat kita berdoa.
Kita mudah bicara dengan orang, kita mudah bercerita dengan orang, tapi kita tidak mudah bercerita dengan Tuhan. Padahal rahasia kita sangat terjaga ketika kita cerita dengan Tuhan. Dan selesai kita cerita dengan Tuhan, selesai kita berdoa Bapak Ibu, kita pasti mendapatkan kelegaan. Pasti. Tetapi di saat kita selesai bercerita dengan teman kita was-was. Ini jangan-jangan nanti diceritakan kepada yang lain. Jangan-jangan nanti hubung-hubungkan dengan yang lain, dikait-kaitkan. Jangan-jangan suatu saat nanti akan dibongkar apa yang pernah kita bicarakan hari-hari ini. Suatu saat, bila tidak sejalan lagi, bila tidak sepemahaman lagi, bila tidak sepemikiran lagi, maka akan dibongkar. Ya, ini cenderung terjadi kewaspadaan di dalam hati dan pikiran kita apabila kita bercerita dengan teman. Tetapi di saat kita bercerita kepada Tuhan, dalam hal berdoa Bapak Ibu, dan selesai berdoa, hati kita lega, kita dipuaskan. Kita tidak merasa was-was. Kita tidak merasa waspada. Bahkan kita memiliki pengharapan yang dahsyat selesai kita berdoa. Ya, makanya hal ini yang paling sulit, padahal mudah dilakukan. Tapi sulit orang melakukan. Mudah dilakukan, sulit untuk menerapkan Bapak Ibu. Ya, doa sangat sulit, sangat mudah. Kita berbicara dengan Tuhan, kita bercanda dengan Tuhan, kita bercerita dengan Tuhan. Tapi tidak mau kita lakukan. Ini ada apa, saudaraku? Jadi mari kita renungkan. Kita renungkan. Introspeksi diri kita. Apa yang salah? Sehingga sangat sulit kita untuk berdoa kepada Tuhan. Apa yang salah? Sehingga kita sangat sulit untuk berbicara dengan Tuhan. Apabila Bapak Ibu mengalami hal ini, maka Bapak Ibu harus sadar bahwa Bapak Ibu dalam keadaan berdosa. Ya, apabila kita dalam keadaan berdosa, Bapak Ibu, sangat sulit bagi kita untuk berbicara dengan Tuhan, sangat sulit bagi kita untuk punya hubungan dengan Tuhan, punya keintiman dengan Tuhan, punya kekhusyukan dengan Tuhan, dan punya waktu khusus dengan Tuhan. Kemelekatan kita dengan Tuhan itu sangat sulit terjalin apabila kita hidup dalam dosa. Maka bertobat. Dan harus bertobat. Setiap hari orang Kristen itu harus hidup dalam pertobatan. Maka ada satu sukacita di surga, kata kitab Petrus, ketika ada satu orang berdosa bertaubat. Ini Bapak Ibu. Ya. Saya ulangi saudaraku. Hal yang sangat sulit dilakukan oleh orang Kristen, padahal mudah, itu berdoa. Jadi kalau kita mengalami hal itu, kita harus sadar bahwa kita dalam keadaan berdosa. Ada sesuatu hal yang kita lakukan sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu tidak akrab. Hubungan kita dengan Tuhan itu tidak terjaga. Hubungan kita dengan Tuhan itu tidak intim. Ya, hubungan kita dengan Tuhan itu tidak melekat. Kenapa? Karena kita berdosa. Kita harus sadar. Ya, kita harus sadar. Orang berdosa sangat sulit berdoa. Sangat sulit. Orang berdosa mudah, mau dia baca Alkitab, mau dia memuji Tuhan, tapi ketika berdoa dia tidak mudah. Takut dia. Berbicara dengan Tuhan takut. Ada rasa salah ya, yang menghantui hatinya, yang menghantui pikirannya. Tapi padahal hal itu Bapak Ibu, kalau kita sadar akan hal tersebut, kita tepis, kita tengking, kita harus berbicara dengan Tuhan. Nah, ini saudaraku. Yang selanjutnya menjaga hati. Jangan biarkan hati dikuasai kekhawatiran duniawi atau kesenangan fana. Nah, isi hati kita dengan firman Tuhan. Isi hati kita dengan mendengar khotbah-khotbah yang bisa membangkitkan semangat kita, yang bisa memberikan motivasi kepada kita, dan yang bisa membangkitkan iman kita kepada Tuhan. Beri teguh, membangun iman melalui penyembahan dan doa. Berhati-hati, waspada terhadap kerikil kecil yang sering dianggap sepele namun bisa menjatuhkan. Nah, jadi saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta jelah bahagia dan para pengikut Kristus yang setia. Bagaimana kita melihat tadi saudara kita yang mengalami musibah? Ya, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan, apa yang bisa kita lakukan? Ayo kita bantu. Setidaknya kita bantu dengan doa. Ya, kita bantu dengan doa. Ada beberapa orang yang telepon saya, yang hubungi saya. Mereka berkata kepada saya, Bang Pendi, apa yang bisa saya bantu? Untuk Bang Pendi salurkan. Untuk saat ini saya bilang saya sangat takut sekali.
Makanya saya tidak pernah galang donasi. Saya Bapak Ibu hanya tulis nomor rekening di komunitas. Itu ketika saya penginjilan ke pedalaman. Kalau saya tidak penginjilan ke pedalaman, saya tidak akan tulis nomor rekening di komunitas. Kalau saya penginjilan di daerah Tangerang, ya karena saya tinggal di Tangerang, BSD, saya sering ke BSD buat pertemuan dengan petobat-petobat baru Bapak Ibu. Itu apapun yang saya lakukan itu saya tidak pernah buat nomor rekening. Kecuali di saat saya bermisi ke pedalaman bersama dengan Bang JDP, itu baru saya buat nomor rekening. Itu baru saya cantumkan nomor rekening. Kalau tidak saya cantumkan. Tapi bersyukur puji Tuhan, ada saja orang yang kirim berkat. Ada saja. Tanpa saya minta, tanpa saya cantumkan nomor rekening, ada saja orang yang kirim berkat. Makanya saya selalu berkata, saya inilah PNS, pegawai negeri surga. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi saya berdoa kepada Tuhan selalu supaya Bapak Ibu yang membantu pelayanan, Bapak Ibu yang mendoakan, Bapak Ibu yang memberikan nasihat kepada saya berdoa kepada Tuhan supaya Bapak Ibu selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhi dari segala mara bahaya, celaka, maut, musibah, sakit, penyakit, ataupun dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dari musibah segala macam, terhindar itu semua. Apapun yang Bapak Ibu lakukan dan kerjakan, Tuhan buat berhasil. Sehingga dengan keberhasilan itu, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan, dan nama Tuhan ditinggikan. Nah, ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kiranya lewat video ini, kita semua selalu berjaga-jaga, selalu waspada. Kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang kita lihat, yang kita alami di dunia ini. Maka kita harus selalu waspada, selalu berjaga-jaga, selalu berhati-hati, dan selalu posisikan diri kita berada di atas fondasi iman yang benar. Ya, taruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Bapak Ibu. Di luar Tuhan Yesus tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman. Hanya di dalam Tuhan Yesus ada kedamaian, ada ketenangan, ada ketentraman jiwa. Dan saya mengucapkan belangsungkawa sebesar-besarnya kepada saudara-saudara kita dimanapun berada yang kena musibah, baik banjir, tanah longsor, kebakaran, maupun hal-hal yang lain sebagainya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasyah. Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.